sampai gigit. Halo Sobat Alinda Veteriner, hari ini kembali dengan saya Dr. Komang. Hari ini saya kedatangan pasien hewan kecil. Kebetulan hari ini pasien saya anjing. Selama ini kan pasien saya sapi, kan yang selalu dimasukkan dalam konten YouTube kami. Nah sekarang kali ini pasien saya adalah anjing. Dan ternyata pasien anjing yang baru saja tadi dari sini yang saya tangani itu sudah memiliki gejala-gejala menuju ke arah penyakit distemper. Jadi anjing ini ada demam, ada pustul di bagian abdomennya, lalu kemudian dari pemiliknya sendiri menyatakan sudah pernah kejang dari semalam. Dan tadi juga saat berada di sini sempat mengalami kejang 1 kali. Ya, jadi ini adalah pasien yang tadi saya tangani. Ini adalah anakan anjing berumur 5 bulan, belum pernah divaksin sama sekali. Dan ini jenis kelaminnya ini jantan ya. Setelah dilihat bagian perutnya ya, bagian abdomennya itu ternyata sudah ada pustulnya berisi nanah. Nah tadinya dikira sama pemiliknya ini alergi digigit semut mungkin, tapi saya lihat ternyata inilah pustul isi nanah yang merupakan ciri khas dari penyakit distemper. Jadi saya curiganya ini memang ke arah distemper. Ini saya sedang melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan alat pemeriksa temperatur, termometer. Dan tadi ternyata setelah dicek temperaturnya, suhu tubuhnya anjing ini adalah 39,5 derajat Celcius. Ini termasuk demam. Tadi untuk kasus anjing pasien saya hari ini, tadi saya sudah sempat melakukan penanganan, dan tadi juga ternyata dia dapat terjadi kejang. Jadi dia kejang sekali sampai mulutnya mengeluarkan buih karena memang rahangnya ini seperti gigit-gigit, jadi hipersalivasi namanya. Kejang-kejang sampai dia defekasi, mengeluarkan feses secara tidak sadar. Nah itu saya lakukan penanganan lagi. Jadi untuk di sini kami tidak mendapatkan videonya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berbagi informasi seputar penyakit pada hewan kecil ini, khususnya untuk yang saya curigai sekarang ini adalah distemper. Jadi untuk penyakit distemper ini bisa menyerang di semua umur, dan kebetulan pasien saya hari ini yang berumur muda, umur 5 bulan, dan memang sama sekali belum divaksin. Jadi untuk mencegah penyakit ini adalah dengan cara memvaksinasi sejak dini. Jadi umur anjing yang bisa divaksin itu sudah dari berumur 1,5 bulan sebenarnya sudah bisa divaksin. Tapi sebelum divaksin harus dipastikan anjing tersebut dalam keadaan yang sehat. Jadi memang alangkah baiknya kalau pemilik anjing yang pecinta anjing ya, sebaiknya membawa anak anjing yang baru dia beli mungkin, atau anak anjing baru lahir itu dibawa diperiksa ke klinik hewan terdekat, atau silahkan dipanggil dokter hewan yang bisa datang ke rumah. Itu untuk pengecekan kesehatannya secara rutin. Jadi untuk anjing baru lahir memang pertama kali harus dikasih obat cacing di umur 4 minggu, lalu kemudian setelah itu umur 1,5 bulan dilakukan vaksinasi pertama kali. Tapi memang harus diperiksa dulu apa anjingnya sudah bisa divaksin atau tidak oleh dokter hewan. Minimal umur 1,5 sampai 2 bulan itu harus sudah divaksin pertama. Dengan begitu imunitasnya meningkat untuk penyakit, terutama untuk penyakit-penyakit virus seperti parvo, distemper, parainfluenza, dan hepatitis. Nah untuk rabies sendiri kalau di sini belum ada, jadi tidak ada vaksinasi rabies. Nah, terkait dengan penyakit distemper ini, saya ingin membagikan kira-kira ciri-cirinya seperti apa sih anjing-anjing yang kira-kira tercurigai terinfeksi distemper ini.
Jadi yang pertama itu nafsu makan menurun, kemudian kalau dipegang di bagian perut atau di bagian kuping itu hangat, karena memang untuk penyakit distemper ini dia menyebabkan demam pada anjing. Kemudian hidungnya itu kering karena demam, dan bisa juga sampai terjadi leleran di hidung, karena emang penularannya bisa secara aerosol, artinya dari udara masuk ke saluran pernafasan, jadi meler kalau dibilang. Kemudian ada pustul di bagian perutnya, bintik-bintik seperti bisul isi nanah itu di bagian perutnya itu terlihat sekali, sama di bagian kaki belakangnya di paha bagian dalam. Lalu kalau sudah stage akut, stage selanjutnya itu bisa terjadi kejang-kejang. Satu lagi yang belum saya sebutkan di gejala distemper ini adalah penebalan pada telapak kaki anjingnya, terjadi penebalan. Dan yang menyebabkan anjing ini bisa terpapar virus tersebut, khususnya distemper ini, adalah karena dari lingkungan hidup sekitar di tempat tinggalnya itu ada banyak anjing juga yang kemungkinan juga sudah terkena distemper itu tetapi tanpa gejala. Dan kebetulan tadi anjing yang tadi ini di sekitar tempat tinggalnya memang ada anjing-anjing liar lain yang sering kontak dengan anjing yang tadi ini, dan ternyata tadi menurut keterangan pemiliknya ada yang sudah mati dengan gejala ciri-ciri mata merah dan dia kejang. Dan tidak ada perhatian khusus dari pemilik anjing lain yang di sekitar ini. Jadi memang banyak anjing sakit di sekitar sana, tetapi karena mungkin tidak tahu ada petugas medis di daerah sini, maka mereka tidak membawa anjing tersebut ke petugas medis yang ada di sini. Jadi itu kalau memang ada anjing yang sudah lemas, anjing Anda lemas atau nafsu makan menurun, kemudian hidungnya kering, pokoknya tidak aktif dan tidak seperti biasanya, itu kalau bisa langsung cari tahu apakah ada dokter di sekitar sini, ada dokter terdekat yang bisa dipanggil atau tidak, karena kalau terlambat akan sulit untuk ditangani. Apalagi distemper ini kan gejalanya kalau sudah berat ya menuju ke kejang seperti epilepsi jadinya, dan ini akan sangat sulit untuk ditangani. Ya, itu sekian dari saya seputar kasus distemper yang tadi. Tercurigai distemper ya, suspek distemper, karena di sini juga tidak ada alat diagnosa yang lengkap ya, jadi suspek. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di like, tinggalkan komennya, dan di subscribe. Terima kasih.